sangat-sangat penting membuat satu perencanaan, ya, karena sukses perencanaan itu berarti kan diawali dengan merencanakan keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Trimanto. Selamat siang juga Pak Aris. Sehat. Alhamdulillah siang hari ini SD Takmirul Islam kedatangan tamu. Beliau adalah fasilitator program sekolah penggerak di SD Takmirul Islam. Beliau Bapak Trimanto MPD dari Pekalongan, jauh-jauh dari Pekalongan silaturahim ke SD Takmirul Islam. Selamat datang Bapak. Kemudian ini selamat datang di program Bisikan Bincang Santai Pendidikan SD Takmirul Islam. Ini kami mengucapkan terima kasih Bapak Trimanto berkenan hadir di SD Takmirul Islam, mendampingi, membimbing kami dalam pelaksanaan program sekolah penggerak angkatan 1. Tentunya Bapak Trimanto sudah banyak mendampingi sekolah-sekolah, baik itu dulu mungkin kurikulum sebelum sekolah penggerak, adanya kurikulum merdeka, kemudian mulai tahun 2021 dari Kemendikbudristek membuat program sekolah penggerak. Ini tanggapan Bapak bagaimana terkait dengan program sekolah penggerak dan terkait kurikulum merdeka ini? Baik Pak Aris, terima kasih atas kesempatannya, dan saya bersyukur hari ini bisa bersilaturahim ke kota Surakarta ini, terlebih di SD Takmirul Islam yang memang sudah saya impikan dari lama sejak lama untuk bisa bersilaturahim di sekolah ini. Pada kegiatan siang hari ini, selain ada bincang santai pendidikan ini, untuk kegiatan kunjungan lapangan yang ditugaskan oleh BPGP Jateng, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan ke sekolahan, dan tadi sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah bisa lancar. Yang pertama berkaitan dengan refleksi, kaitannya dengan kegiatan PMO pada waktu yang lalu, kebetulan di bulan September. Kemudian yang kedua, refleksi berkaitan dengan penerapan pembelajaran paradigma baru, terlebih lagi di pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga kaitannya dengan pembelajaran dan asesmen, dan alhamdulillah saya sangat senang Pak Aris, puas melihat progres yang ditunjukkan oleh teman-teman di SD Takmirul Islam. Kemudian yang ketiga, lebih pada kegiatan kunjungan lapangan ini, saya lebih membangun komunikasi hubungan yang baik berkaitan dengan program sekolah penggerak yang menjadi salah satu dampingan saya di PSP 1 tahun kedua. Terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Pak Aris tadi, tanggapan saya berkaitan dengan program sekolah penggerak termasuk implementasi kurikulum merdeka ini, tentunya terlepas saya sebagai FSP atau fasilitator sekolah penggerak atau tidak, tetapi begitu real melihat kegiatan adanya program sekolah penggerak ini, bagi saya sangat bersyukur karena kegiatan program sekolah penggerak ini betul-betul mengimplementasikan suatu pembelajaran yang selama ini kita idam-idamkan, kita impikan, di mana mengimplementasikan kurikulum merdeka yang intinya bahwasanya di dalam kegiatan transformasi pendidikan ini di kurikulum merdeka itu betul-betul memberikan satu keleluasaan yang luas, kemerdekaan yang luas bagi satuan pendidikan untuk merencanakan sebuah kegiatan yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan tersebut tentu, dan ini menjawab keraguan-keraguan yang selama ini tersentral materi, kurikulum dan sebagainya dari pusat, ternyata belum tentu sesuai dengan karakteristik anak-anak yang kita miliki.
Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini, kesempatan kita merancang, mentransformasi pendidikan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Inilah yang menjadi satu dalam tanda petik kebanggaan saya dengan adanya implementasi kurikulum merdeka. Hal semacam itu bisa dengan. Kemudian kaitan dengan PSP, program sekolah penggerak. Ini bagi saya merupakan salah satu wadah pemantik untuk mensukseskan kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Harapannya semakin tahun dengan berbagai kegiatan intervensi baik pemerintah maupun pemangku kepentingan ini lambat laun dari tahun ke tahun nanti bisa dilaksanakan secara mandiri kan, seperti itu. Tentunya ini butuh proses Pak Aris ya, jadi persiapan terutama di sumber daya manusia, karena bagaimanapun juga harapan di program sekolah penggerak ini lebih penting di sumber daya manusianya, lebih-lebih pada mindset guru yang ada sekarang. Terima kasih Pak Trimanto. Kemudian ini mungkin banyak ya di kalangan pendidikan sendiri, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kemudian juga wali murid. Ya. Apa toh perbedaannya ya, kurikulum merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya? Mungkin dulu pembelajaran kan juga sudah berpusat kepada anak, tapi kurikulum merdeka ini kenapa kemudian dari Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka ini? Nah, tentunya Bapak selaku yang selama ini jadi pengawas di sekolah binaan, kemudian juga menjadi fasilitator sekolah penggerak, ini esensialnya apa, Bapak? Gitu. Baik. Kurang lebih bisa saya tanggapi gini Pak Aris. Jadi berbicara berkaitan dengan kurikulum, kita mempunyai sejarah panjang perubahan kurikulum. Bahkan ada jimit yang mengatakan ganti menteri ganti kurikulum. Nah, kita mulai dari awal tahun dulu ada yang namanya kurikulum 1968. Yang lebih terkenal di sana bahwanya kurikulum berorientasi pada bahan. Artinya dalam tanda petik antara tujuan dan bahan itu lebih bahannya apa harus diajarkan secara praktis. Setelah kurikulum 1968 muncul kurikulum 1975 lah, mulai saat itu orientasinya sudah bergeser, tidak lagi berorientasi pada bahan tapi berorientasi pada tujuan. Kurikulum dengan 84 berorientasi pada kompetensi. Nah, sampai sekarang sebenarnya kurikulum kita ini berorientasi pada kompetensi. Pembeda utama dari dua hal itu, berorientasi pada bahan dan berorientasi pada kompetensi, bahwanya acuan utama pelaksanaannya. Kalau dulu yang buku itu, apa yang ada di buku itu bagaimana bisa ditransfer ke siswa. Ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau yang kurikulum 75 sampai sekarang berorientasi pada tujuan, kemudian kompetensi. Tujuan apa yang tidak dicapai dirumuskan dulu, kemudian pendukung bahannya, medianya, strateginya ini yang mendukung kegiatan itu yang harus dicapai. Terlebih pada kurikulum merdeka ini, jadi di kurikulum merdeka ini lebih lagi ini diberdayakan sumber daya manusianya. Kemerdekaan, keleluasaan itu justru sangat penuh diberikan kepada guru-guru. Bagaimana dia merencanakan, kemudian melaksanakan, bahkan mengukur. Yang lebih sekarang adalah diferensiasi itu. Nah, kita kenal ada dari bahannya saja harus mengacu pada tujuan dan asesmennya. Kemudian nanti proses pelaksanaan perencanaannya seperti apa, bahkan asesmennya. Inilah yang menjadi pembeda yang kita lihat secara khusus di kurikulum merdeka ini berkaitan dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran paradigma baru, meskipun dulu itu juga di kurikulum 2013 juga sudah ada pada siswa, tapi ini lebih diperjelas lagi dengan adanya pelajaran diferensiasi. Gitu. Selanjutnya ini Pak, setelah ya mungkin belum lama Pak Trimanto mendampingi kami di SD Takmirul Islam, terus sekarang hari ini berkesempatan
berkunjung di SD Takmirul Islam. Kira-kira implementasi kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di SD Takmirul Islam itu apa yang kiranya sudah sesuai harapan atau belum, kemudian apa yang harus kita sempurnakan lagi untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Itu Pak Aris ya. Ya. Ini untuk menjawab ini sebenarnya saya butuh waktu 1 tahun ini Pak Aris. Iya, karena saya karena saya kemudian baru ketemu Pak Aris baru 2 kali Dua nih kali, ya. ya. Dan ini kunjungan saya perdana di SD Takmirul ya. Islam ya. Maka kalau ada pertanyaan macam ini saya harus butuh waktu berlindung dulu. Tapi bukan itu buat saya esensinya Pak Aris. Intinya secara sekilas dari kegiatan yang 2 kali dengan Pak Aris, kemudian PMO, daring dan sebagainya, alhamdulillah di SD Takmirul ini merupakan salah satu SD yang menjadi impian barangkali untuk menjadi inspirasi SD yang lain untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi beberapa hal mungkin nanti kalau lebih jelasnya ya memang harus berkunjung ke Takmirul Islam ini melihat secara real. Dari tadi ada pembelajarannya, dokumen-dokumen kegiatannya, ekstrakurikuler yang kurang lebih ada 27 kegiatan dan aktif semua Pak ya. Alhamdulillah Bapak. Ini sudah menjadi satu indikator bahwasanya SD Takmirul Islam ini menjadi salah satu sekolah yang memang luar biasa dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tetapi tetap dalam tanda petik saya berharap tidak puas sampai di situ. Allah, dan kita selalu berusaha untuk mengembangkan dengan teknik tentunya satu, tidak berhentinya setiap kegiatan kita mengadakan refleksi. Jadi hasil refleksi itu nanti akan kita temukan hal-hal yang sangat urgen, sangat penting untuk membuat satu perencanaan ke depan. Jadi prosesnya refleksi, perencanaan, pelaksanaan, dan nanti kita refleksi kembali. Saya kira itu Pak. Jadi luar biasa untuk SD Takmirul Islam ini. Nah, mudah-mudahan menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Amin, insya Allah bersama-sama. Terima kasih Bapak Trimanto. Ini sebagai closing statement atau penutup, apa yang harus istilahnya dengan adanya kurikulum Merdeka ini, sekolah-sekolah ya, apa yang harus dilakukan sekolah, baik itu yang sudah mengimplementasikan, baik itu yang sudah masuk sekolah penggerak atau yang baru melaksanakan IKM, itu seperti apa dari Pak Trimanto? Monggo untuk closing statement. Baik, untuk Bapak Ibu seteruma yang dicintai Allah dan tentunya mencintai pendidikan juga berkaitan dengan kurikulum Merdeka lebih jauh ini, tentunya hanya satu hal yang ingin menjadi harapan kita semua, bahwasanya semua kegiatan-kegiatan di pendidikan ini transformasinya adalah pada pendidikan yang berorientasi pada kepentingan siswa. Jadi tetap orientasinya apapun yang kita laksanakan, ikhtiar apa, ini berorientasi pada kebutuhan siswa. Sehingga tugas kita sebagai orang dewasa dalam pendidik yang mengelola anak-anak itu ya untuk merencanakan dan mengimplementasikan. Mungkin dalam koridor ini kita sangat-sangat penting membuat satu perencanaan ya, karena sukses perencanaan itu berarti kan diawali dengan merencanakan keberhasilan, sehingga merencanakan keberhasilan sama halnya dengan berhasil membuat satu perencanaan. Demikian sebaliknya, kalau kita gagal dalam membuat satu perencanaan berarti kita merencanakan kegagalan, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi harapan kita ya mari implementasi kegiatan sekolah penggerak, kemudian kurikulum Merdeka ini dari awal memang betul-betul kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kemudian nanti implementasinya tentunya butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, karena tidak bisa kita belajar sendiri tanpa kolaborasi, baik yang sudah PSP maupun yang masih IKM. Pada dasarnya muaranya adalah satu, pembelajaran paradigma baru yang berorientasi pada kepentingan
peserta didik. Gitu Pak. Nggih, terima kasih. Luar biasa nggih dari Bapak Trimanto. Bapak Ibu dan semua pemirsa, bincang santai pendidikan SD Takmirul Islam, alhamdulillah dapat ya kita simpulkan bincang santai dengan beliau Pak Trimanto tadi bahwasanya keberhasilan ya, kurikulum Merdeka ini pada dasarnya kan untuk mewujudkan bagaimana siswa itu memiliki atau mencapai profil pelajar Pancasila dengan itu. Nah, bagaimana pembelajaran itu didesain dengan pembelajaran terdiferensiasi, berpihak kepada anak, disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai karakteristik keunikan anak masing-masing. Kemudian di kurikulum Merdeka ini juga bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila itu melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian diimplementasikan dalam 3 kegiatan pembelajaran tentunya, yaitu melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Harapannya melalui pembelajaran tersebut murid-murid atau siswa di Indonesia itu memiliki profil pelajar Pancasila. Itu kan tentunya tujuan akhir dari kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Pak Trimanto. Sukses selalu. Amin amin. Terima kasih atas bimbingannya dan kerawaannya di SD Takmirul Islam. Sama-sama. Demikian untuk bincang santai kali ini di program Bincang Santai Pendidikan SD Takmirul Islam atau program bisikan ya, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.